Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A pada video kali ini kami akan membahas tentang layouting. Di sini anggotanya ada Bisa Ramadan dengan NIM 221804, kemudian ada Tegar Satria Aji dengan NIM 221830, kemudian ada Chandran Cahyo dengan NIM 221836, kemudian ada M. Muhammad Ilham Faik Maulana dengan NIM 221844. Apa itu Flexbox? Flexbox adalah sistem tata letak atau layout yang digunakan untuk menyusun dan mengatur posisi komponen di dalam kontainer, baik secara vertikal maupun horizontal. React Native menggunakan Flexbox sebagai metode utama untuk styling tata letak, sama seperti CSS pada web, namun dengan beberapa perbedaan. Mengapa Flexbox penting? Flexbox merupakan alat penting dalam pengembangan antarmuka penggunaan karena memungkinkan penataan elemen secara fleksibel dan responsif di berbagai ukuran layar tanpa perlu mengatur posisi secara manual. Dengan Flexbox, pengembangan dapat menyusun komponen secara vertikal dan horizontal, menyajarkan elemen di tengah atau ujung, serta membagi ruang antar elemen secara otomatis menggunakan properti seperti flex direction, justify content, align item, dan flex. Penggunaan flex tidak hanya untuk mengurangi kerumitan kode, tetapi juga memberi hasil layout yang konsisten di berbagai platform seperti Android dan iOS. Kemampuannya membuat layout dinamis dan adaptif menjadikan solusi praktis untuk membangun tampilan aplikasi yang rapi, terorganisir, dan mudah dipelihara. Selanjutnya ada properti Flexbox umum. Yang pertama, Flex akan menentukan bagaimana item mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utama. Ruang akan dibagi menurut properti Flex masing-masing. Bisa dilihat di gambar berikut. Kenapa ukuran tiap flexnya berbeda? Karena di tiap flex bisa diatur untuk width dan height-nya. Selanjutnya ada flex direction. Flex direction berguna untuk mengontrol arah di mana children dari sebuah node diletakkan. Ini juga disebut sebagai sumbu utama. Sumbu silang adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama atau sumbu tempat garis pembungkus diletakkan. Jadi flex direction ini bisa untuk menentukan letak atau direction dari si flexnya tersebut. Selanjutnya ada flex wrap. Properti flex wrap mengatur apakah item dalam flex kontainer dibungkus ke baris baru saat melebihi lebar kontainer. Secara default, item tetap dalam satu baris dan bisa menyusut jika flex wrap diaktifkan. Item akan membungkus ke baris baru. Penataan baris-baris ini dapat diatur dengan properti align content. Bisa dilihat di gambar. Jika si flexnya melebihi baris, maka kita bisa mengaktifkan flex wrap supaya baris yang lebih tersebut ditaruh di baris yang baru. Di sini saya akan menjelaskan properti Flexbox umum, justify content. Nah, di sini justify content menjelaskan cara menyelaraskan children di dalam poros utama atau main axis wadah mereka. Properti ini berguna untuk memposisikan children di tengah secara horizontal di dalam kontainer dengan flex direction diatur ke baris row, atau vertikal di dalam kontainer dengan flex direction diatur ke kolom-kolom. Nah, di sini yang dimaksud adalah children, yaitu adalah sebagai pengikut. Pengikut di sini akan diatur di sini diatur ke baris row, maka dia akan mengikuti sejajar selaras ke sebelahnya. Ini apabila untuk menjadi center, maka dia akan menjadi di tengah dan berjajar ke bawah, dan apabila berbaris akan berjajar ke samping. Apabila kita menggunakan space between, maka dia akan berjajar ke samping dengan memiliki jarak-jarak yang saling sama jaraknya. Untuk selanjutnya, masih di properti Flexbox umum, align item menjelaskan cara menyelaraskan turunan di sepanjang sumbu silang kontainer. Ini sangat mirip dengan justify content, tetapi alih-alih diterapkan ke sumbu utama, align item diterapkan ke sumbu silang atau vertikal. Nah, di sini kebalikan daripada justify content, di mana justify content itu dia menyelaraskan horizontal, yaitu menyamping ke kanan. Apabila align item dia akan menyelaraskan ke vertikal. Contoh di bawah adalah contoh apabila kita memberikan kode center. Selanjutnya adalah align content. Align content mendefinisikan distribusi garis sepanjang sumbu silang. Ini hanya berpengaruh ketika item dibungkus ke beberapa garis menggunakan flex wrap. Nah, di sini flex wrap itu bertujuan untuk membungkus si item.
Di sini untuk contoh penggunaan Flexbox. Di sini gimana sudah ada di style display. Di sini menggunakan Flexwarp untuk menggabungkan Flexbox 1, 2, dan 3. Ini mana untuk yang satu dengan background coral menggunakan margin 5. Kemudian yang untuk yang kedua itu menggunakan background teal menggunakan margin 5. Dan kemudian yang untuk yang ketiga itu menggunakan background orange. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Flexbox di React Native adalah sistem layout yang digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran komponen dalam tampilan aplikasi secara fleksibel dan responsif. Dengan menggunakan properti seperti Flex Direction, Justify Content, Align Item, dan Flex, pengembangan dapat mengontrol arah tata letak, baik vertikal maupun horizontal, penyebaran ruang antar elemen, serta perataan elemen dalam suatu kontainer. Flexbox memudahkan pembuatan antarmuka pengguna yang konsisten di berbagai ukuran layar tanpa perlu mengatur posisi secara manual, sehingga menjadi metode utama dalam menyusun layout di React Native. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya dan juga kelompok saya. Ya, kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.